Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara menginput unit atau kamar atau kontrakan atau sejenisnya yang sesuai dengan kegunaan yang teman-teman inginkan. Setelah sebelumnya kita menginputkan tipe atau jenis kamar, selanjutnya kita akan menginput data kamar atau data unit yang baru. Mungkin terdapat beberapa perbedaan sedikit dengan kondisi yang sekarang, tapi saya kira itu tidak berpengaruh. Mungkin perbedaannya hanya sedikit. Mungkin ada update di kemudian hari sehingga menyebabkan perbedaan tampilan dan perbedaan fungsi pada aplikasi, tapi saya berharap video ini tetap dapat membantu karena kedepannya mungkin ada inputan tambahan yang pada saat membuat aplikasi ini belum tersedia. Oke, pada input data kamar ini kita akan menginputkan ada input untuk nama kamar, misalnya kamar melati. Setelah menginputkan nama kamar, kita pilih tipe kamarnya. Misalnya kita untuk kamar melati ini kamar standar 1. Nanti akan muncul di bagian bawah ini info-info tentang dari tipe kamar yang dipilih. Kita ganti coba ke standar 2. Nah, di sini juga terdapat perbedaan yang telah diinputkan di tipe kamarnya. Switch 2. Itu di sini dapat terlihat bahwa fungsi dari tipe kamar yang telah diinputkan pada video sebelumnya. Oke, kita pilih kamar melati tipe kamar standar 1. Klik simpan. Oke, sudah masuk data kamar melati. Untuk tahap awal itu dia akan di sini dapat dilihat di atas filternya 01 jumlah, ini kamar melatinya 0. Ini untuk kamar terisi 0. Itu adalah status dari filternya. Oke. Pada kamar ini kita dapat melakukan hapus. Untuk menghapus kamar, kalau kita menghapus kamar maka nanti akan masuk ke arsip. Coba 1 untuk hapus. Oke, kamar melati terhapus, masuk ke arsip. Kalau ingin menggunakan kembali, kita tekan tombol restore. Yes. Oke, dia akan kembali ke 0 dan arsipnya akan menjadi 0. Itu guna filter-filter di atas ini nanti akan lebih bermanfaat jika teman-teman memiliki banyak kamar. Jadi dapat sedikit memudahkan jika ingin mencari kamarnya. Ini untuk melihat detail kamar, klik bagian yang kosong. Jangan mengklik pada bagian ini yang ada icon. Nanti ada beberapa macam icon di sini, nanti akan dijelaskan fungsinya masing-masing. Ini untuk penyewa check-in. Nanti pada video berikutnya akan menjelaskan ini. Untuk saat ini kita fokus di bagian kamar. Nah, di sini dapat melakukan perubahan. Saya kamar melati 1 standar, kita rubah jadi standar 2. Ini untuk melakukan pengubahan data. Lalu kamar melati. Pengubahan data ini cukup aman apabila kamar ini sudah terisi, jadi tidak berpengaruh. Simpan. Oke, jika kamarnya terisi juga, ini kan statusnya dia akan 0. Karena dia statusnya terisi, juga dapat melakukan pengubahan data. Apabila lakukan pengubahan data tidak bermasalah. Misalnya kita melakukan pengubahan data pada tipe kamar, kan harganya kan misalnya tipe data standar 2 harganya naik.
Nah, penghuni akan membayar harga kenaikan itu pada saat melakukan perpanjangan. Jadi yang sebelumnya itu tidak berubah, jadi tetap aman. Nanti akan dilihat apabila sudah menggunakan aplikasi ini lebih jauh. Kita untuk video tutorialnya mungkin untuk basic-basic saja dulu. Oke. Kamar melati ini untuk check-innya dengan melakukan tiada inputan beberapa, nanti video selanjutnya. Oke, terima kasih. Untuk video bisa mungkin kita perlihatkan untuk input kamar berikutnya. Kamar mawar kita isi dia standar 1, lakukan simpan. Oke, ini tampilan untuk 2 kamar. Perbedaannya karena ini memiliki tipe yang berbeda. Ini standar 1, melati standar 2. Nah, terdapat perbedaan tipe. Jadi harganya pun berbeda berdasarkan tipe yang ditentukan. Oke, sekian. Video selanjutnya mungkin kita akan mengisi jadi dari penyewa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.